Mitos menurut aku. Kenapa mitos ya teman-teman? Karena nggak semua lulusan anak Vkom itu jadi penyiar gitu. Kalau teman-teman tahu Yura Yunita gitu ya, Yura Yunita itu salah satu lulusan Vkom teman-teman, atau Soleh Solehun kayak gitu tuh itu lulusan Vkom. Mitos atau fakta, episode Vkom Unpad by EduLab featuring Zaidan. Halo, kenalin nama aku Zaidan Ilesha Kusuma. Aku alumni EduLab Bandung angkatan 2021. Aku dulu sekolah di SMA Negeri 22 Bandung. Dan sekarang aku kuliah di Humas Vkom Unpad. Oke, mungkin pertama-tama kesan jadi mahasiswa Vkom dulu kali ya. Dan tentunya untuk jadi mahasiswa Vkom ini kesannya asik banget dan keren gitu. Kenapa? Karena dosen-dosennya ini apa ya, bisa dibilang kayak jiwa-jiwa mudanya masih ada. Jadi setiap kali kita ngobrol itu nyambung aja gitu. Dan aku sekarang lagi kuliah di program studi S1 Hubungan Masyarakat. Jelas banget perbedaannya. Mungkin kalau contoh kecil, mungkin kalau kita SMA kita pakai seragam ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk kuliah ini kita berpakaian rapi aja gitu. Jadi nggak harus pakai seragam. Dan mungkin dari tingkat kemandirian dan tanggung jawab ini jelas beda gitu. Mungkin kalau teman-teman yang masih SMA nih, sering datang ke sekolah pagi-pagi untuk ngerjain tugas gitu. Yang harusnya kemarin dikerjain, tapi dikerjain malah pagi-pagi, itu nggak bakal bisa teman-teman di kuliahan. Jadi teman-teman harus lebih aware masalah PR ataupun tugas. Dan tidak hanya itu, kalau teman-teman mungkin seneng nih dulu SMA ada jam kos, nah di kuliah ini teman-teman yang harus mengejar dosennya gitu. Jadi teman-teman yang harus cari dosennya. Karena pada saat kuliah, dosen itu tidak peduli kalau teman-teman mau ngerjain tugas ataupun kayak gimana. Tapi nanti IPK teman-teman bisa C atau nggak ngulang gitu. Yang aku pelajari ini banyak banget ya teman-teman, mulai dari semester 1 mungkin teman-teman nanti bakalan ketemu sama teori komunikasi, public speaking, dan juga kita bakal belajar tentang psikologi manusia secara dasar, karena nanti sebagai humas kita harus bisa bernegosiasi dengan orang banyak gitu. Dan dari pembelajaran yang sudah aku alamin gitu ya teman-teman, ada yang satu menarik menurut aku, itu ada digital public relation, di mana kita sebagai humas harus bisa menaikkan exposure UMKM. Jadi minimal kita ngebantu UMKM yang merasa terdampak gitu, yang apa ya, yang awalnya cuman UMKM itu dagangnya secara konvensional, kita bisa upload di Instagram, di TikTok, supaya penjualannya itu bisa meningkat gitu. Dan paling kalau teman-teman ingin nanti jadi seorang humas, ya teman-teman nanti bisa banget jadi di 3 bagian gitu, dari humas pemerintah, humas agensi, sama humas korporat atau perusahaan kayak gitu. Oke, boleh banget. Jadi dari awal tuh aku salah satu orang yang suka bersosialisasi dengan orang banyak, aku suka public speaking, dan aku tuh menghindari hitung-hitungan, dan salah satu jalannya yaitu masuk Vkom. Tapi dulu tuh aku sempat kepikiran untuk masuk hukum, karena aku kepengen juga nih jadi hukum gitu, di sisi lain gitu. Dan akhirnya aku pun kebingungan gitu, tapi alhamdulillah setelah aku masuk EduLab kan ada talent mapping nih teman-teman. Nah, jadi di sana aku make sure lagi nih kira-kira jurusan apa sih yang cocok sama aku, dan alhamdulillah hasilnya pun sesuai dengan minat dan bakat aku. Yang pertama tuh dari hasil dari talent mapping, aku ada di humas cocoknya. Yang kedua dari PVF, dan yang ketiga ada hukum. Jadi menurut aku ini talent mapping ini sangat penting teman-teman, bagi teman-teman yang merasa kayak bingung gitu, kira-kira aku masuknya enak mana nih, di komunikasi atau di hukum. Dan alhasil aku memilihnya Vkom untuk kuliah. Nah, alhamdulillah dulu di zaman aku masuk jalur SNMPTN yang sekarang ini namanya jadi SNBP. Dan untuk tips teman-teman yang pengen masuk Vkom lewat jalur rapot, mungkin ada beberapa pertimbangan ya teman-teman. Mulai yang pertama, teman-teman bisa lihat akreditasi sekolah. Yang kedua, teman-teman lihat tahun lalunya ada siswa yang keterima di jurusan tersebut atau tidak. Dan yang ketiga, mungkin teman-teman ini bisa masukin sertifikat yang menunjang ke jurusannya, ataupun yang tidak sebenarnya bisa aja. Dan yang keempat, banyak-banyak berdoa. Dan mungkin bagi teman-teman nih yang sekarang masih kelas 10 dan kelas 11, mungkin teman-teman ini bisa belajar dari awal gitu, ningkatin nilainya supaya nanti masuk ke eligible, biar teman-teman bisa milih jurusan sesuai yang teman-teman inginkan. Mitos atau fakta kalau masuk Vkom itu harus pinter ngomong atau komunikasi itu harus bagus? Oke, mitos teman-teman.
Jadi teman-teman kalau yang pengen masuk Vkom itu harus jago ngomong atau enggak? Sebenarnya enggak teman-teman, itu mitos. Karena nanti teman-teman juga bakal belajar nanti ketika masuk Vkom. Nanti di semester pertama makanya teman-teman belajar public speaking. Jadi buat teman-teman yang ngerasa introvert gitu ya, jangan khawatir atau jangan takut untuk masuk Vkom. Karena nanti di Vkom kita belajar bareng-bareng. Mitos atau fakta kalau masuk Vkom itu aman dari hitung-hitungan? Fakta sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman emang ngincar untuk nyari fakultas atau jurusan yang nggak ada hitung-hitungan, sebenarnya di Vkom ini ada hitung-hitungan tetapi minim banget gitu. Paling nanti teman-teman ketemu di semester 5 atau semester 4 ketemu statistika gitu. Jangan khawatir, mungkin teman-teman yang di SMA kan mungkin sering ketemu sama aljabar, Pitagoras. Nah, tapi di kuliah atau di Vkom ini nggak bakal ada yang kayak gitu, yang hitung-hitungan yang sulit itu nggak ada. XY kayak gitu nggak bakal ada lah teman-teman. Mitos atau fakta kalau anak Vkom itu dikenalnya hits atau populer? Fakta dong. Bukan karena aku mahasiswa Vkom, cuman kalau teman-teman bisa lihat lah nanti di Unpad gelis atau nggak Unpad ganteng gitu teman-teman. Nah itu banyaknya juga dari anak Vkom gitu teman-teman. Dan mungkin bagi teman-teman yang pengen lihat artis atau model atau selebgram gitu, teman-teman bisa aja langsung datang ke Vkom. Jadi menurut aku itu fakta. Mitos atau fakta kalau lulusan Vkom itu selalu jadi penyiar? Mitos menurut aku. Kenapa mitos ya teman-teman? Karena nggak semua anak lulusan anak Vkom itu jadi penyiar gitu. Kalau teman-teman tahu Yura Yunita gitu ya, Yura Yunita itu salah satu lulusan Vkom teman-teman, atau Soleh Solehun kayak gitu tuh itu lulusan Vkom. Jadi nggak berarti lulusan Vkom jadi news anchor ataupun jadi jurnalis, enggak kok. Lapangan pekerjaan ini untuk anak Vkom ini terbuka banget gitu. Dan salah satu contoh, aku pengen jadi apa nanti udah besar, aku salah satunya pengen jadi manajer trainee di perusahaan besar kayak gitu. Nah ini mungkin yang pertanyaan ya, kalau Unpad itu sebenarnya di Bandung atau di Jatinangor sih? Sebenarnya Unpad ini ada dua teman-teman, tapi kalau teman-teman nanti kuliah S1 otomatis teman-teman ada di Jatinangor, tapi untuk S2 itu ada di Pati Ukur. Kalau teman-teman tahu itu tuh dimsum DU, teman-teman suka makan di sana, jajan-jajan di sana. Nah itu untuk S2. Fun fact dong tentang Jatinangor yang kamu tahu nih. Oke, yang pertama di Jatinangor ini kita beda alam ya teman-teman. Kalau orang-orang Bandung nih yang pengen kuliah di Jatinangor pasti ngerasa banget lah yang pempek apalagi. Jadi kalau dari Bandung OTW basah gitu karena hujan, pas sampai Jatinangor ini gersang teman-teman. Jadi itu namanya beda alam gitu. Dan yang kedua di Jatinangor ini khususnya di Unpad ada danau yang teman-teman nanti bisa pakai untuk berdayung ataupun latihan berenang segala macam. Dan yang ketiga, karena di Unpad ini di Jatinangor ada Gor Jati. Nah, itu salah satu stadion yang dipakai latihan oleh timnas teman-teman. Untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk masuk PTN, ingat, teman-teman jangan menyerah. Harus bisa lawan rasa malas. Dan yang terpenting, teman-teman harus banyak istirahat supaya belajar yang maksimal. Jadikanlah kado tahun ini adalah dengan teman-teman masuk PTN Impian. Aku tunggu kalian di Unpad, aku kamu kita, salam satu Unpad.